Selamat datang di TL Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share. Perbedaan ilmu firasat dengan ilmu-ilmu serupa. Perlu Anda ketahui, ada beberapa ilmu yang hampir serupa dengan ilmu firasat, di antaranya. 1. Khurafat dan takhayul. Khurafat dan takhayul adalah sekumpulan kepercayaan tentang hal-hal yang tidak didasarkan pada fakta-fakta ilmiah, melainkan hanya pada pengalaman-pengalaman yang dituturkan oleh orang-orang terdahulu. Contohnya, ialah bentuk dan posisi tahi lalat yang ada di tubuh manusia, kedutan pada mata, dan tanda-tanda tertentu yang ada di tubuh kuda. Orang-orang Arab memberinya istilah-istilah khusus, lalu menjadikannya sebagai penentu keberuntungan dan kesialan. Tanda-tanda yang terdapat pada tubuh kuda tersebut sebenarnya terdapat pula pada tubuh binatang lain. Namun, orang Arab hanya memperhatikan tanda-tanda yang ada di tubuh kuda. Karena bagi mereka, kuda adalah binatang paling mulia setelah manusia. Kuda merupakan binatang yang cerdas, banyak manfaatnya, memiliki bentuk tubuh yang indah, dan mudah dilatih. Terkadang, sebagian orang Arab membandingkan tanda-tanda yang ada pada tubuh kuda tersebut dengan tahi lalat yang ada pada tubuh manusia. 2. Ilmu membaca garis tangan. Ilmu ini mengamati bentuk persimpangan, kejelasan guratan, panjang dan pendek, serta tebal dan tipisnya garis-garis yang terdapat pada telapak tangan atau telapak kaki. Para ahli firasat juga menggunakan ilmu garis tangan untuk menggali informasi. Mereka menjadikannya sebagai premis awal. Dengan ini, mereka terkadang bisa menyimpulkan panjang pendeknya umur, bahagia sengsaranya hidup, dan kaya miskinnya seseorang. Ilmu semacam ini banyak dipraktikkan di Arab dan India. Tentu saja, ilmu firasat semacam ini bertentangan dengan ayat Allah yang berbunyi, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Al-Quran, Surat Al-Luqman ayat ke-34. Al-Asya pernah bersyair untuk menantang orang-orang yang mengancamnya. Lihatlah, telapak tanganku, dan perhatikan asrarnya. Apakah, jika kau mengancamku, aku akan celaka? Asrar artinya guratan. 3. Ramalan bahu domba. Ilmu lain, yang mirip dengan ilmu firasat, adalah ramalan bahu domba, atau kambing. Jika bagian bahu domba, atau kambing, diterawang dengan sinar matahari, akan tampak garis-garis unik, atau pola tertentu, yang kemudian digunakan oleh seorang peramal, untuk meramalkan berbagai peristiwa besar, seperti terjadinya perang, datangnya musim tanam, dan bencana kekeringan. Namun, ilmu ini jarang sekali digunakan untuk meramal seseorang. Ilmu seperti ini pun, termasuk kategori rajam-biha gaib, yang dilarang syariat. 4. Kiafah, atau teknik identifikasi. Kiafah berasal dari kata kafa, yang berarti jejak seseorang, atau bekas seseorang, yang dapat diikuti. Atau, orang yang mahir mengikuti jejak, atau bekas. Disebut al-gaif. Akan tetapi, kata qaif juga digunakan untuk menyebut orang yang mampu mengetahui nasab seorang bayi, menggunakan firasatnya. Atau dengan melihat anggota tubuh tertentu dari bayi yang bersangkutan. Bentuk jamak dari kata ini adalah koroh. Teknik identifikasi ini ada dua macam, yaitu kiafah al-atsar, atau identifikasi jejak kaki, dan kiafah al-bashar, atau identifikasi kulit dan ciri-ciri anggota tubuh. Kiafah al-atsar, atau identifikasi jejak kaki. Yang dimaksud dengan teknik identifikasi jejak di sini adalah ungkapan tentang proses penyelidikan jejak telapak kaki, alas kaki, dan sandal yang membekas pada permukaan jalan. Jalan yang dimaksud adalah jalan berdebu, yang memungkinkan kaki yang menginjaknya meninggalkan bekas. Seorang peneliti jejak, dengan kemampuannya ini, bisa mengetahui jejak seseorang, dan menemukan orang-orang yang hilang. Wajdan ad-dawal, maksudnya, penggunaan jejak kaki, untuk mengetahui kafilah yang tersesat di tengah gurun pasir. Tujuannya untuk menemukan seseorang atau binatang. Dalam Al-Mujam Al-Wasit, dinyatakan, pada tema, adalah, segala yang tersesat, atau hilang, baik berbentuk benda indrawi, maupun entitas non-fisik, atau jenis binatang tertentu. Contohnya kalimat yang berbunyi, Al-Hikmah dalah Al-Mumin.
Hikmah adalah barang hilangnya orang mukmin. Jamak dari kata ini adalah dawal. Perangkat utama teknik ini adalah kekuatan pandangan mata atau al-quwwah al-basirah dan ketajaman daya imajinasinya atau al-quwwah al-khayaliyah al-hafizhah. Kiafa al-Bashar, identifikasi kulit. Yang dimaksud dengan teknik identifikasi kulit ialah teknik menggunakan kulit sebagai petunjuk untuk mengetahui seseorang. Dinamakan identifikasi kulit karena pelaku identifikasi ini akan mengamati atau mengidentifikasi permukaan kulit seseorang dan keadaan anggota-anggota tubuh, terutama kaki. Teknik identifikasi kulit ini biasanya digunakan untuk mengetahui garis nasab atau keturunan seseorang. Penelitian di bidang kedokteran membuktikan bahwa terdapat beberapa kemiripan antara anak dan kedua orang tuanya. Kemiripan tersebut kadang terjadi pada tampilan fisik yang mudah sekali diketahui oleh semua orang. Namun, terkadang kemiripan itu tidak begitu jelas dan hanya diketahui oleh orang-orang yang memiliki kelebihan pada kekuatan penglihatan dan daya imajinatifnya. Ilmu ini hanya ada di Arab dan hanya dikuasai beberapa suku tertentu, seperti Bani Mudlij. Termasuk suku Kinanah. Perlu dicatat bahwasanya ilmu ini mengandalkan kesempurnaan indera lahiriah dan batiniah seseorang yang tidak bisa diperoleh atau diupayakan melalui proses belajar atau latihan. Bahkan, banyak orang menyebut ilmu ini merupakan ilmu warisan turun-temurun di kalangan suku Arab tertentu. Terkait dengan manfaat ilmu ini, tidak sedikit ahli fikih yang membolehkan penggunaan atau pemanfaatannya untuk mengidentifikasi dan menelusuri nasab seseorang. Perlu Anda ketahui bahwa, seperti yang sudah saya katakan, ilmu ini mengandalkan kesempurnaan kekuatan penglihatan dan ingatan. Itulah sebabnya, siapapun yang memiliki kekuatan penglihatan dan ingatan yang sempurna, biasanya memiliki kemampuan mengetahui arah jalan, sekalipun di kegelapan malam, dan berada di tengah-tengah hamparan padang pasir atau samudra. Orang Arab biasa menyebut seorang pemandu yang mahir menemukan jalan dan berhasil sampai ke tujuan dengan istilah harp yang berarti lubang jarum atau mata. Para ahli bahasa menyatakan bahwa istilah harp merupakan penyederhanaan dari kata harp al-ibrah yang artinya lubang jarum. Maksudnya, si pemandu dengan ketajaman indera dan imajinasinya mampu melihat lubang jarum di tengah situasi sulit. Selain mengandalkan kekuatan indera lahiriah dan batiniahnya, ahli ilmu ini juga terkadang menggunakan petunjuk dari benda-benda langit dan benda-benda yang ada di bumi. Pertama, menjadikan benda-benda langit sebagai patokan, yaitu dengan mengamati titik zenit dan azimut, serta bentuk-bentuk bulan. Zenit adalah titik di angkasa yang berada persis di atas pengamat. Adapun azimut adalah sudut yang diukur secara mendatar terhadap utara dan terhadap posisi dari suatu tujuan dari antena atau penunjuk lainnya. Utara dicatat pada 0,0 derajat, sedangkan selatan diatur pada 180 derajat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Al-Quran, Surat Al-An'am ayat ke-97. Maksud ayat ini, Allah lah yang telah menciptakan bintang-bintang, untuk menjadi pedoman kalian, di tengah gelapnya malam, baik di darat, maupun di laut. Pada semua itu, terdapat penjelasan, atas sebagian pengaruhnya terhadap alam semesta. Demikianlah, kemudian ilmu pengetahuan, terus mencari pengaruh bintang-bintang terhadap manusia, untuk menggali berbagai sisi dari ayat Allah. Akan tetapi, orang-orang yang berupaya untuk menyingkap tirai kegaiban melalui bintang-bintang, tentulah salah. Karena mereka melanggar ajaran Islam. Imam Ali Ridha menyatakan, "Wahai manusia, janganlah kalian mempelajari bintang-bintang, atau ilmu nujum. Kecuali, hanya yang akan kalian pakai sebagai petunjuk arah, di darat dan di laut. Karena itu menuntun kepada perdukunan. Seorang ahli nujum, sama seperti dukun, dukun sama seperti penyihir, penyihir sama dengan orang kafir, dan orang kafir pasti masuk neraka." Kutipan dari Nah al-Balaghah. Seperti yang Anda ketahui, larangan Islam berkenaan dengan masalah ini hanya dibatasi pada ilmu yang disebut ilmu nujum, yaitu ilmu yang disandarkan pada keyakinan bahwa bintang-bintang memiliki roh dan bahwa roh bintang-bintang itu memiliki kuasa atas alam dunia. Sehingga, siapapun yang mampu berhubungan dengan roh itu, ia akan dapat menyingkap hal-hal gaib serta pelbagai rahasia dunia
baik di masa kini maupun di masa depan. Kedua, menjadikan benda-benda bumi sebagai patokan, yaitu dengan mengamati letak gunung atau mencium aroma tanah. Terkadang, orang-orang ahli dalam ilmu ini bisa mengetahui lokasi daerah tertentu dengan mencium aroma tanahnya. Karena setiap bagian permukaan bumi memiliki aroma khas yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang ahli dalam ilmu ini. Tentu saja ilmu ini memiliki manfaat besar. Tanpa ilmu ini, akan ada banyak kafilah yang binasa dan banyak pasukan yang tersesat. Ilmu ini merupakan ilmu yang unik. Tidak semua orang bisa menguasainya dengan mudah. Belum tentu, orang yang pandai dan menguasai berbagai macam ilmu bisa mempelajari ilmu ini. Sebaliknya, orang yang bodoh terkadang begitu mudah menguasai ilmu ini. Bahkan, tidak jarang pula keistimewaan ini justru dimiliki oleh unta dan kuda. Suatu ketika, saya ikut bersama kafilah menuju Khwarizm. Khwarizm adalah daerah di antara Khurasan dan Transoksiana, merupakan sebuah kota subur yang memiliki banyak sumber pangan dan buah-buahan. Mayoritas penduduknya adalah suku-suku Turkmaniyah. Dalam Qomus Al-Amkinah wa Al-Bika, dijelaskan bahwa daerah ini masuk ke wilayah Rusia sejak tahun 1870, sebagaimana halnya semua wilayah Turkistan yang lain. Saat ini, daerah ini sudah banyak mengalami perubahan dan berganti nama menjadi Sirdaria. Di tengah perjalanan, kami tersesat. Sementara itu, tidak seorang pun dari kami mampu menunjukkan arah yang benar. Orang-orang lalu menuntun seekor unta tua ke depan, dengan membiarkan tali kekang unta tersebut tergeletak di punggungnya. Kami lantas mengikuti langkah unta itu, kemanapun ia pergi, ia ke kanan, kami pun ke kanan, ia ke kiri, kami pun ke kiri, ia mendaki bukit, kami pun mendaki bukit, ia menuruni bukit, kami pun demikian. Setelah mengikuti unta itu kira-kira 2 farsak jauhnya, kami pun mulai khawatir akan keselamatan kami. Namun, kami terkejut, ternyata kami sudah sampai di sebuah jalan yang lurus, sebuah jalan yang sudah kami kenal. Kami pun takjub atas kepandaian binatang itu, bagaimana bisa ia menemukan jalan dengan benar seperti itu. Sebagai catatan, perlu diketahui bahwa farsak adalah ukuran jarak yang digunakan di masa lalu dan setara dengan 3 mil. Di masa lalu, 1 mil sama dengan 4.000 hasta. Inilah yang disebut mil Hashimi. Mil ada 2 jenis, mil darat dan mil laut. Saat ini, 1 mil darat sama dengan 1.609 meter. Sementara 1 mil laut sama dengan 1.852 meter. 5. Ilmu mencari sumber air. Di antara ilmu-ilmu lain, yang serupa dengan ilmu firasat, adalah ilmu mencari sumber air. Orang-orang ahli dalam ilmu ini, menggunakannya untuk mencari, dan menggali sumber-sumber air yang terdapat di bawah permukaan bumi. Ilmu ini sangat berguna, untuk memenuhi kebutuhan air di daerah permukiman, dan pengairan lahan-lahan mati. Ilmu ini sangat penting, karena tidak setiap daerah dilewati aliran sungai. Ketika itu terjadi, diperlukan cara, untuk mengeluarkan air dari dalam tanah. Seorang yang mendalami ilmu ini, harus memiliki intuisi yang tajam, dan imajinasi yang kuat. Landasan ilmu ini adalah, mengenal karakter tanah, dengan segala warna, dan ciri khasnya, baik itu yang terdapat di dataran rendah, maupun di kawasan pegunungan, baik itu di daerah hamparan pasir, maupun daerah bebatuan. 6. Ilmu prospeksi tambang mineral. Di antara ilmu-ilmu lain, yang mirip dengan ilmu firasat, adalah ilmu prospeksi tambang mineral. Tidak diragukan lagi, bahwa tambang emas, atau logam jenis lainnya, terpendam di dalam tanah, atau gunung. Untuk mengeluarkannya, diperlukan pengetahuan akan tanda-tanda, yang menunjukkan keberadaan logam di dalam tanah, atau gunung itu. 7. Ilmu meramal hujan. Ilmu lain, yang serupa dengan ilmu firasat, adalah ilmu, yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab, untuk meramal hujan, yakni, dengan cara mengamati petir, atau kondisi awan. Orang-orang Arab, secara khusus mengembangkan ilmu ini, karena mereka sangat memerlukan hujan. Hal-hal yang mereka amati dalam meramal hujan, adalah sebagai berikut. Pertama, letak awal dan akhir terbentuknya awan. Kedua, tebal atau tipisnya awan. Ketiga, warna awan. Keempat, arah dan kecepatan angin. Kelima, kondisi petir. Dengan mengamati itu semua, mereka dapat mengetahui, waktu terjadinya hujan lebat,
dan hujan rintik-rintik, petir yang menandakan turunnya hujan, dan petir yang tidak menandakan turunnya hujan. Dengan mengetahui waktu hujan lebat turun, tujuan orang Arab mengetahui ilmu ini telah tercapai. Karena orang Arab memang unggul dalam hal ini. Akal naluriah orang Arab telah menuntun mereka untuk melahirkan berbagai macam pengetahuan utama yang mengandalkan penglihatan, ketajaman intuisi, tradisi, dan kebiasaan yang mereka bentuk melalui percobaan, kesaksian, atau pergaulan. Melalui ilmu falak dan letak bintang-bintang, waktu turunnya hujan, berbagai bentuk bintang, posisi terbit, tempat terbenam, warna dan bentuk bintang-bintang. Orang Arab berhasil memiliki pengetahuan tentang masa subur, posisi suatu lokasi, angin, dan hujan. Selain itu, mereka dapat mengetahui jalan yang benar di tengah kegelapan, baik di darat maupun di laut. Itulah yang membuat mereka sangat menguasai ilmu ini dibandingkan ilmu-ilmu lainnya. Ibnu Qutaibah pernah menyatakan dalam penjelasannya tentang perbedaan orang Arab dengan orang non-Arab. Orang-orang Arab kuno adalah bangsa yang paling mengetahui bintang dengan segala tempat terbit dan jatuhnya. Mereka banyak mencari tahu kondisi udara dengan hujan dan bintang-bintang di saat bergerak pada posisinya, baik ketika terbit maupun ketika menghilang. Mereka berpendapat bahwa semua itu adalah penyebab datangnya hujan, angin, panas, dan dingin. Mereka mengetahui datangnya hujan lewat warna awan. Mereka mengetahui arah embusan angin, lalu memberi nama pada semua itu. Di manuskrip lain bagian ini berbunyi, Matir al-Jud. Dalam sebuah hadis garib yang diriwayatkan dari Abu Ubaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat tentang segumpalan awan yang lewat. Apa kalian lihat pangkal, atau kawaid, dan cabang-cabangnya, atau bawasik? Apakah berceruk ataukah tidak? Kemudian, beliau bertanya tentang petirnya, apakah bersahut-sahutan, atau jafawan? Ataukah sesekali saja, atau wamidan? Ataukah membelah langit? Para sahabat menjawab, membelah langit. Rasulullah pun bersabda, hujan akan mendatangi kalian. Abu Ubaid menyatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkannya ketika beliau bertanya tentang awan yang melintas dengan bersabda, bagaimana kalian lihat pangkal, atau lal kawaid? Dan cabang-cabangnya, apakah berceruk ataukah tidak seperti itu? Kemudian, beliau bertanya tentang petir, dengan bersabda, apakah memancar banyak, atau jafawan? Ataukah berkilat sebentar saja, atau wamidan? Ataukah membelah? Para sahabat menjawab, membelah. Rasulullah pun bersabda, hujan akan mendatangi kalian. Abu Ubaid berkata, al-kawaid, berarti pangkal awan yang muncul di ufuk langit. Saya kira itu mirip dengan fondasi rumah yang di atasnya didirikan dinding. Bentuk tunggal dari al-kawaid adalah kaidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat ke-127. Arti kata al-bawasik adalah cabang-cabang awan yang memanjang ke tengah langit dan ufuk yang lain. Itulah sebabnya, segala sesuatu yang panjang dalam bahasa Arab dapat disebut basik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, atau basikat yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Al-Quran, Surat Qaf, ayat ke-10. Perlu Anda ketahui bahwa, penduduk yang hidup di daerah tandus dan padang pasir, sangat membutuhkan hujan dalam kehidupan mereka. Sementara itu, penduduk kota, biasanya, tidak terlalu memerlukan hujan. Itulah sebabnya, orang-orang Arab Badui, sangat mahir dalam ilmu yang satu ini, melampaui pengetahuan penduduk kota. Demikian pula halnya dengan orang-orang India dan Turki. Sayangnya, sebagian besar orang India, memanfaatkan keahliannya dalam ilmu ini, demi keuntungan pribadi. Mereka menipu masyarakat dengan mengaku mampu menangkal atau mengalihkan hujan. Liciknya, mereka hanya mengklaim kemampuan itu ketika awan musim semi datang. Itulah muslihat mereka. Sebenarnya mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengatur langit. Mereka mengetahui bahwa awan musim semi terbentuk dari sejumlah gumpalan awan yang tersebar di angkasa. Dari kumpulan awan ini, selanjutnya turunlah salju, tetapi tidak bertahan lama. Salju itu cepat menghilang, dan awan di langit pun berubah menjadi awan tipis. Orang yang mengetahui perihal awan dengan baik, bisa memperkirakan tempat hujan akan turun. Dengan keahliannya, ia tentu bisa mengetahui bahwa awan ini, misalnya,
tidak akan menurunkan hujan di suatu tempat, tetapi di tempat lain. Namun, ada sebagian orang yang memiliki keahlian semacam itu, justru mengaku bahwa dirinya mampu mengusir awan atau menangkal turunnya hujan, baik itu dengan bacaan tertentu yang ia rapalkan, maupun dengan mengatakan bahwa itu adalah pertolongan Allah. Tentu saja, hal semacam itu akan menjadi penipuan dan fitnah besar bagi kaum Hasyawiyah dan orang-orang awam. Sebagai catatan, Hasyawiyah atau Hasyawiyah adalah kelompok yang mengandalkan penampilan lahiriah. Sekian pembahasan tentang beberapa ilmu yang serupa dengan ilmu firasat. Terima kasih telah berkunjung ke TL Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.